Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Sekarang saya akan membahas yang nomor 2. Loh, kok nomor 2 Kak? Ini langsung. Nomor satunya mana? Nomor satunya ini ada di video yang saya rekomendasikan. Sebelah kanan video teman-teman semua. Silahkan diklik ya. Itu yang nomor satunya. Oke, sekarang yang nomor 2. Bagi teman-teman yang sudah menonton video yang nomor 1, caranya sama persis ya. Ini cara yang nomor 2 ini sama persis dengan cara yang nomor 1. Oke ya, kita bahas ya. Nomor 2. Budi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah Andi dengan jarak 18 km. Dari arah yang berlawanan, Budi mengendarai sepeda menuju rumah Andi. Kecepatan Budi dan Andi berturut-turut 16 km per jam dan 12 km per jam. Jika Budi berangkat pukul 8 dan Andi berangkat pukul 8:15, maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Jadi, yang nomor 2 ini itu caranya sama dengan yang nomor 1 ya teman-teman. Langsung saja ya, kita buat skemanya. Nah, ini kita ibaratkan jalan rumahnya Andi ke rumahnya Budi ya teman-teman. Oh ya, kok kenapa Kak nomor 2 ini caranya dibuat sama dengan nomor 1, supaya teman-teman lebih paham ya dengan cara waktu berpapasan. Oke, kita kembali ke soal. Ini jalan rumah Budi ke rumah Andi, atau rumah Andi ke rumah Budi. Nah, ini rumahnya Budi ya teman-teman. Dan ini rumahnya Andi. Andi berangkat ke rumahnya Budi itu jam 8 ya di soal. Andi berangkat pukul 8. Dan Budi berangkat ke rumahnya Andi pukul 8:15 menit. Nah, jaraknya berapa teman-teman? Di sini jaraknya adalah 18 km. Jarak rumah Andi ke rumah Budi atau rumah Budi ke rumah Andi. Nah, gimana caranya? Tinggal kita masukkan ke rumus waktu berpapasan. Tapi supaya enak untuk mengerjakannya, waktu berangkatnya harus kita samakan. Nah, caranya gimana? Tinggal kita rubah ya teman-teman. Kita rubah. Waktu yang terlama siapa di sini? Andi. Kan Andi berangkat duluan karena dia berangkat dari jam 8 ya. Sedangkan Budi berangkatnya jam 8:15. Nah, jadi kita rubah ya teman-teman. Andi jadi berangkat jam 8:15. Kita samakan dengan keberangkatannya Andi. Tapi tidak boleh asal berubah teman-teman. Kita harus tahu dulu jarak selama Andi 15 menit di atas motor itu berapa jaraknya. Nah, gimana caranya agar tahu jaraknya? Kita pakai rumus Jokowi. Nah, jika yang ditanya jarak, ya, berarti kecepatan dikali waktu. Waktunya berapa? Kita lihat selisihnya. Ini kan jam 8:15 dikurangi jam 8:00. Itu waktunya ya teman-teman. Jadi 15 menit waktunya. Nah, jaraknya berapa? Ya sudah, kecepatan Andi dikali waktu 15 menit ini. Tinggal kita masukkan rumusnya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi, kecepatannya Andi berapa? Di soal, kecepatannya Andi ya 16 km per jam. Ya sudah, kita masukkan 16. Waktunya berapa? 1/4. Loh, kok di sini 1/4 Kak? Sedangkan di sini tadi kita ketahui 15 menit. Ya sama saja ya teman-teman. 15 menit itu sama saja 1/4 jam. Loh kok bisa? Karena dalam 1 jam itu terdapat 60 menit. Dalam setengah jam berarti 30 menit. Kalau dalam 1/4 jam berarti 15 menit. Nah, paham ya teman-teman? Jadi, jaraknya sama dengan 16 dibagi 4. Berarti ya 4 dikali 4, 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nah, gitu ya teman-teman. Kita sambil bercanda. Jadi, jaraknya sudah kita ketahui ya teman-teman adalah 4
kilometer. Nah, jadi jika Andi berangkat jam 8 lewat 15 juga, jaraknya sudah berubah karena Andi sudah 15 menit ya berangkat. Berarti 18 dikurangi 4 kilometer ya. Jika waktu Andi berangkat kita rubah ke jam 8 lewat 15. Jadi berapa teman-teman? 18 dikurangi 4 sama dengan 14 kilometer. Nah, sekarang sudah lengkap ya. Jadi keberangkatan Andi sama Budi sudah sama-sama jam 8 lewat 15 menit. Dan jaraknya sudah kita ketahui 14 km. Tinggal kita masukkan ke rumus waktu berpapasan. Waktu berpapasan rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Ya sudah, kita masukkan saja. Jaraknya berapa teman-teman? 14 km. Nah, kecepatan 1, kecepatan Andi adalah 16 km per jam. Ditambah kecepatannya Budi ya. Kecepatan Budi berapa teman-teman? 12 km per jam ya. Nah, sudah tinggal kita kerjakan. 14 ditambah 28. Dari mana 28 Kak? Dari 16 ditambah 12. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman. 14 dibagi 14 sama dengan 1. 28 dibagi 14 sama dengan 2. Berarti waktu berpapasan Andi dan Budi itu setengah jam kemudian. Loh, kok bisa setengah jam? Kan 1/2 Kak. Ya iyalah ya. 1/2 dikali 60. Kok bisa dikali 60? Karena kan dalam 1 jam 60 menit ya. Jadi sama dengan berapa? Ya setengah jam. Ya. Berarti waktu berpapasan Andi dan Budi itu setengah jam ke depan. Ya tinggal kita tambahkan ya teman-teman. Jam 8.15 kan keberangkatan Andi dan Budi ditambah setengah jam ke depan. Berarti Andi dan Budi berpapasan pada jam 8 lewat 45 menit. Ya kita bungkus B ya. Ini bukan C ya teman-teman, tapi B jam 8 lewat 45 menit. Saya harap teman-teman bisa paham ya, nomor 1 dan nomor 2 itu caranya sama. Sekarang kita masuk ke soal yang hot ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih fokus lagi. Oke. Yang nomor 3 ini hot ya teman-teman. Nah, nomor 3 ya. Kecepatan sebuah motor 50% lebih cepat daripada kecepatan sepeda. Kedua, angkutan tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota A ke kota B sejauh 75 km. Jika motor berhenti di sebuah pom itu selama 12,5 menit, maka kecepatan sepeda tersebut, nah, loh kok bisa Kak? Sepeda sama motor itu sampainya sama. Ya iya, karena motornya berhenti dulu 12,5 menit. Yang ditanya itu kecepatan sepedanya ya. Nah, sekarang kita kerjakan, oke? M ini ibaratkan motor ya. Inisialnya M. Kita singkat saja supaya lebih mudah. Loh, kok motor ini 150% Kak? Ya iya. Kenapa? Di sini kan di soal 50% lebih cepat. Nah, motor itu ada kecepatannya sudah 100% ya teman-teman ya. Jadi ingat kalau persen dia sudah nyimpan ketetapan 100%. Berarti 100% ditambah 50%, 150%. Nah, ini kecepatan motor. Nah, kecepatan sepeda berapa? Ya 100%. Kenapa kok 100%? Karena tidak ada tambahan ya teman-teman. Jadi 100%. Nah, sekarang kecepatan motor dibanding kecepatan sepeda sama dengan 3/2. Loh, kok bisa 3/2? Dari mana 3/2? Dari sini, teman-teman. Motor kecepatannya 150%, sedangkan sepeda itu 100%. Berarti kita sederhanakan saja, teman-teman. Sama-sama kita bagi 50. 150 dibagi 50 itu 3, 100 dibagi 50 sama dengan 2. Jadi 3/2. Paham ya teman-teman sampai sini? Harusnya paham. Yang ditanya kecepatan sepeda ya. Oke. Berarti kita cari jaraknya. Kenapa kita cari jaraknya? Karena sama-sama kita ketahui jaraknya adalah 75 km. Dan yang dicari kecepatan. Rumus kecepatan kan jarak dibagi waktu. Oke. Nah,
Sekarang kita masukkan. Rumus jarak motor itu berapa? Ya, kecepatan dikali waktu ya. Ini untuk motor. Dan rumus jarak sepeda, ya kecepatan sepeda dikali waktu sepeda ya teman-teman. Tinggal kita masukkan rumus Jokowinya. Sekarang kita masukkan kecepatan motor berapa? Ya ini. Kecepatan motor sama dengan 3 ya. Oke, 3 dikali waktu sepeda. Loh, kok waktu motor jadi waktu sepeda? Dikurangi 25/2. Ya dari sini teman-teman. Waktu motor itu pasti lebih cepat dari waktu sepeda. Nah, gara-gara motornya berhenti mengisi bensin di pom selama 12,5 menit, berarti waktu sepeda dikurangi, ya waktu motor itu berhenti ya teman-teman, 25/2. Duh, kok 25/2 Kak? Sedangkan di soal 12,5 menit. Ya, kita rubah ini. Ini kan bilangan desimal ya teman-teman. Mimin tidak suka dengan bilangan desimal. Jadi, Mimin rubah menjadi bilangan pecahan. Nah, kok bisa 25/2? Iya, kan di belakang koma ini satu angka. Ya, kalau di belakang koma di bilangan desimal satu angka berarti per 10. Jadi, 125/10 sama dengan, ya sama-sama kita bagi 5. 125 bagi 5 sama dengan 25. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 25/2. Paham ya 25/2-nya dari mana? Harusnya paham. Terus sama dengan kecepatan sepeda berapa? Di sini ya. Sudah kita sepakati tadi. Motor banding sepeda sama dengan 3/2. Berarti kecepatannya sepeda itu sama dengan 2. Kita masukkan 2. Dikali waktu sepeda, ya kita belum ketahui ya. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan teman-teman. 3 dikali waktu sepeda sama dengan 3 waktu sepeda dikurangi 3 dikali 25 sama dengan 75/2. Ya, ini kan 2-nya ada. Ikut turun ya. Jadi sama dengan 2 dikali waktu sepeda, ya 2 waktu sepeda. Tinggal kita pindah ruaskan ya. 3 waktu sepeda plus 2 waktu sepeda pindah ruas menjadi min 2 waktu sepeda. Sama dengan min 75/2 pindah ruas menjadi 75/2. Nah, tinggal 3 dikurangi 2. Kok bisa? Kan variabelnya sama. Sama-sama waktu sepeda. Jadi 3 waktu sepeda dikurangi 2 waktu sepeda sama dengan, ya 1 waktu sepeda. Sama dengan 75/2. Sekarang waktu sepedanya sudah kita ketahui ya teman-teman. Waktu sepeda sama dengan 75/2. Nah, berarti ini kan dalam menit teman-teman. Ingat, disoalkan dalam menit ini. Nah, berarti kita jadikan jam. Kenapa dijadikan jam? Karena kan kilometernya kilometer per jam ya, bukan kilometer per menit. Oke? Nah, jadi ya kita tinggal bagikan 60 ya teman-teman. Ini 75/2 dibagi 60 kan susah. Jadi tinggal kita kalikan saja teman-teman. 75/2 bagi dirubah menjadi kali berarti ini dibalik. Ini kan 60/1 sebenarnya teman-teman ya. Gara-gara dibalik jadi 1/60. Ya, tinggal kita main coret-coret. 75 sama 60 bisa dicoret ya teman-teman. 75 dibagi 15 sama dengan 5. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Tinggal kita kalikan saja ya. 5 dikali 1 sama dengan 5. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi waktu sepeda itu 5/8 jam ya. Nah, sekarang kan yang ditanya ini kecepatan sepeda. Nah, kecepatan sepeda berapa? Ingat rumus Jokowi ya. Jika yang ditanya kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Nah, sekarang sudah kita ketahui ya teman-teman, jaraknya berapa? Disoalkan 75 km. Nah, 75 dibagi 5/8 ya. 5/8 dari mana? Ya, dari yang kita cari tadi ya, waktu sepeda. Dibagi 5/8. 75 dibagi 5/8 kan susah. Ya sudah, tinggal kita kalikan saja kalau susah. 75 dikali 8/5. Kan kita balik. Kalau dibagi, kita rubah jadi kali, berarti bilangan pecahannya kita balik. Jadi 8-nya di atas, yang tadinya di bawah. Jadi 75 dikali 8/5.
Ya, sama-sama kita bagi. 5 dibagi 5 itu 1, 75 dibagi 5 sama dengan 15. Nah, sekarang mudah ya teman-teman. 15 dikali 8 sama dengan 120 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda itu adalah 120 km per jam ya. Jadi jawabannya berapa teman-teman? Ya B. Nah, B ya. 120 km per jam. Maaf ya teman-teman, di sini soalnya agak kurang ini. Kurang satuannya ya, kilometer per jam seharusnya ya, agar lebih jelas. Tapi tidak apa-apalah ya. Oke, saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya tadi menyinggung hati teman-teman ya, karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa dan semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.